Oke guys, balik lagi sama channel saya, Donyo Lanjing. Nah, hari ini saya akan membahas tentang stroke up atau cara menaikkan langkah atau stroke up. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya, serta jangan lupa juga follow sosial media saya, Instagram, Facebook. Tanpa basa-basi, kita lanjut ke video. Nah, kali ini tuh saya mau merakit tentang stroke up atau motor penambahan cc lah, namanya kayak guys, penambahan cc buat motor Mega Pro. Jadi ya kayak review-review saya sebelumnya, di konten-konten saya sebelumnya, saya kan cuma mereview hasil jadinya. Kali ini saya akan memperkenalkan bandul atau kulkas yang sudah strokan atau sudah nggak standar lah ya guys, itu kayak gimana. Nah, di sini saya punya contoh, ini langkah 66 ini sama langkah 68. Nah, ini langkah 68. Ini ada dua kulkas PNP GLMP Tiger, khususnya mesinnya pack. Itu langkah 66 yang ini sama langkah 68. Kalau yang ini itu merek Nishima, yang ini mereknya Blatek. Nah, bedanya di mana? Terus spesialnya apa? Terus dan lain-lain lah ya guys. Nah, pertama kalau kalian mau stroke up itu, menurut saya ya guys, menurut saya itu lebih bagus teman-teman itu beli kulkas atau beli bandul itu yang pabrikan daripada yang bikinan tangan. Contohnya biasanya kan banyak lah ya guys, pakai bahannya itu MP standar, dinaikkan stroke-nya jadi langkah 66, 68, 70, 72 sampai 80. Kenapa saya bilang lebih bagus beli yang pabrikan? Karena kalau yang stroke up teman-teman beli yang pabrikan itu hasilnya lebih bagus daripada yang buatan tangan atau tukang bobot ya, karena dari segi presisi antar big pen-nya itu beda ya guys. Jadi kalau buatan tangan atau buatan tukang bobot itu kan, kalau stroke up itu kan kenaikan ini namanya big pen, naikin big pen yang tadinya di bawah sini langkahnya lebih rendah, itu dinaikkan lagi untuk stroke up-nya. Jadi kalau stroke up itu menaikkan big pen. Nah, kalau bukan pabrikan atau bukan dari mesin, itu kan senternya atau lurusnya antara big pen yang satu ini sama big pen yang sebelah sini itu kan belum terjamin. Saya nggak bilang semua tukang bobot itu jelek, tapi lebih bagusnya lagi banyak stroke up dari tukang bobot itu bagus, cuma kan nggak semuanya itu memperhatikan, nggak semuanya loh ya, saya bilang nggak semuanya. Nah, kenapa saya sarankan untuk beli yang udah jadi pabrikan aja? Karena ya kalau pabrikan kan udah jelas presisi antara satu sini sama satu sini. Bagusnya di tukang bobot lagi, kalau spesialnya di tukang bobot itu gini, spesial di tukang bobot itu satu bisa geser torsi, yang kedua kan penambahan balancing. Itu otomatis kalau stroke up kebanyakan kalau di tukang bobot itu udah pakai lengkapnya seperti itu. Jadi ada yang ditimbal untuk daun kulkasnya sini, terus geser torsi itu digeser torsinya. Nah, kalau di tukang bobot ya gitu. Kalau beli udah jadi kan ya apa adanya kayak gini. Kalau dari sananya udah langkah 66, ya langkah 66 pasti udah di balance sama. Kalau torsi sih dari pabrikan lah, saya nggak begitu paham. Jadi kayak gitu. Yang pertama itu dari segi presisinya pasti beda kalau yang pabrikan sama tukang bobot. Nah, bagusnya lagi kalau teman-teman budgetnya banyak
itu ya beli yang pabrikan, terus yang racingan kayak contohnya PRT, Daytona, Kawahara, macam-macam lah ya guys, dan lain sebagainya. Nah kali ini saya mau masang yang langkah 66. Untuk penjelasannya sih kurang lebih kayak gitu ya guys, untuk stroke up. Nah kalau menurut teman-teman ada kurangnya nanti koreksi di komentar bisa. Nah kali ini saya akan masang yang stroke up langkah 66. Nah, langkah 66 untuk merek Shima itu setangnya panjang banget guys, stang ini. Jadi kalau ini kan mau dipasang ke Mega Pro, nanti kita hitung tinggi si pistonnya nongol berapa mili, nanti kita bikin flangesnya yang berapa mili, itu kita kan harus tahu ya guys. Jadi gitu. Selanjutnya kita langsung pasang aja lah ya guys. Kita langsung pasang, kita ukur nongolnya itu berapa mili sih. Soalnya ini paket hemat untuk stroke up langkah 66 sesuai thumbnail. Rakit apa ya, rakit langkah 66 paket hemat. Jadi satu lagi guys, jadi ini yang diganti itu cuma bandulnya, terus buringnya masih mempertahankan dari Mega Pro sendiri. Nanti paling penambahan yang lain sih di Nokonas atau yang lain sih. Nah tanpa basa-basi lah ya guys, kita langsung lihat pemasangannya terus kita ukur. Oke. Nah guys, untuk pemasangan kalternya sekarang sudah jadi. Jadi kita tinggal baut, kita ukur seberapa. Sebenarnya sih saya udah bikin flangesnya sendiri. Itu saya pakai potongan buring seperti ini. Jadi buring bekas saya pakai buringnya Galpro Black Engine yang 124 atau Galpro apa ini namanya, pokoknya yang belum ada setelan kampratnya lah, yang di buring itu dipotong. Ini kemarin saya sudah ukur panjangnya itu kurang lebih 12,5 mm untuk flangesnya. Kenapa segitu tebelnya sih? Karena untuk yang Shima langkah 66,2 ini itu stangnya panjang banget guys. Jadi kita harus menyesuaikan. Ini juga buringnya kita cuma pakai Mega Pro, jadi ya namanya juga pakai hemat ya guys. Kita harus benar-benar ngakalin gimana biar nggak keluar budget banyak. Sedangkan kalau kita pakai buring bigger itu paling cuma penambahan packingnya itu kurang lebih 6 mm lah, nggak nyampe 5-6 lah kurang lebih. Itu kalau buringnya pakai bigger. Sedangkan ini kan pakainya Mega Pro. Kalau Mega Pro naik ke tiger aja udah naik 6 mm, 6 tambah 6 kan udah 12 mm. Nah ketambahan lagi pistonnya ini itu pakai mana ya, pistonnya pakai Mega Pro standar, jadi ya kepanjangan. Sebentar guys, nah ini, nah pistonnya itu pakai Mega Pro standar, jadi kayak gini. Jadi piston Mega Pro itu kan panjang, seharusnya itu kan pakai piston CBR yang pendek, tinggal nyowak dikit untuk coakan klepnya. Sedangkan ini karena ini panjang banget, karena Mega Pro itu kan panjang, jadi harus mapas atasnya. Ini saya papas kurang lebih 1,5 mm. Jadi pistonnya itu saya bikin nggak peres di buring semua, tapi tak bikin mendem pistonnya 1 mm buat amannya lah ya guys. Kalau posisi overlap terus piston aja di TMA, titik mati atas, terus takutnya ntar kampratnya loncat atau putus, itu kan nggak terjadi tabrakan sama si pistonnya sendiri. Jadi kayak gitu ya guys paket hematnya. Tapi kalau mau paket sempurna ya otomatis pistonnya ganti, dibesarkan lagi. Ini juga oversize nya masih standar banget,
sedangkan stroke-nya itu udah tinggi 66, seharusnya itu nimbangi stroke-nya tinggi, diameter sehernya itu juga harus ditinggiin lagi, karena stroke up sama bore up itu harus imbang bagusnya. Contohnya gini guys, kalau stroke up-nya langkah 66, kalau bisa ya sehernya itu diameternya itu 64 lah minimal. 64 itu udah enak, jadi atas bawah itu dapat, atas bawah itu dapat, atas bawah itu dapat ya guys. Tapi ini pistonnya standar sih, tetap atasnya dapat, cuma bawahnya rada kurang sedikit lah, karena ini paket hemat, paket anak pramuka. Saya cuma ngerakitin, jadi ya apa adanya lah. Kita lanjut ke perakitan lagi ya guys. Nah guys, setelah saya coba, terus snellingnya itu normal dari 1 sampai 5 bisa, 1, 2, 3, 4, 5, cuma si as ini udah agak kayak bengkong sih guys, makanya saya tadi ketok sedikit-sedikit. Tapi kalau kalian mau ngetok itu hati-hati ya, jadi ketok bulat gini mulai. Nah kurang lebih kayak gitu ya guys. Kita langsung naik ke landesnya. Nah landesnya itu segini tebalnya, nah segini, 1 huruf ke 124, 12,5 mili. Kenapa? Karena pakai Boring Mega Pro. Kenapa juga? Karena paket lengkap, paket hemat kok, paket lengkap. Perlu diingat itu ya guys. Nah, kalau stroke up itu karena ini landesnya tinggi banget. Stroke up itu kan naik apa namanya ya, naik big band. Jadi kan mesin kita nambah tinggi lagi. Kalau pakai standar Mega Pro pasti otomatis si ini namanya ini ancatnya itu kan pasti kurang panjang, atau sering kita bilang kalau di bengkel itu tusuk sate lah, tusuk satenya itu kurang panjang. Jadi kalau saya itu cuma pakai 2, punya yang tiger. Jadi 2 Mega Pro yang paling panjang ini masih kita pakai. Kita beli 2 lagi buat ancer punya tiger yang paling panjang juga 2. Jadi dipakai yang 2 di sini, yang 2 di sini, yang paling panjang di sini. Jadi kita cuma pakai penambahan 2 ancer tiger yang diganti. Yang pendek punya Mega Pro ini nggak kita pakai. Jadi yang panjang dipindah yang ke sini, yang panjangnya tiger itu yang di sini. Jadi kayak gitu ya guys. Walaupun selisihnya itu sedikit banget, kalau kita kasih ring tetap masih aman. Mau di wet kayak digeber-gebernya nggak menculat, tetap kurang lebih kayak gitu ya. Kita copot aja ya guys ancernya. Nah caranya tuh kayak gini ya guys. Kalau kita mau nyopot buat ancer, kalau buat teman-teman yang belum tahu, itu kita pakai mur 12 kayak gini, 1 di bawah, 1 di atas. Yang bawah gunanya itu buat kunci. Kalau atas bawah sudah kunci, tinggal kita putar yang bawah dan yang atas. Kalau yang atas ntar copot, nggak ada yang buat pegangan. Jadi kayak gitu ya guys, copot. Nah guys, sekarang sudah selesai untuk pemasangan baut ancernya. Ini 2 di sini punyanya tiger dekat rantai kamprat, 2 di sini dekat kopling itu punyanya Mega Pro yang paling panjang. Jadi 2 Mega Pro, 2 punya tiger yang paling panjang. Ternyata cuma itu. Nah, kita lanjut untuk pemasangan piston sama boringnya. Nah guys, hari ini pemasangan boringnya sudah selesai. Piston itu saya bikin, nah
kurang lebih segitu ya guys, mendem 1 mm. Kenapa? Karena untuk mengurangi kompresinya tidak terlalu padat, terus posisi overlap itu bisa aman dari piston, dari klep. Kurang lebih kayak gitu guys untuk pemasangan si pistonnya. Kita tinggal pasang pop, rantai keteng, dan yang lain-lain. Jadi kayak gitu ya guys untuk pemasangan bandul langkah 66,2 Syema pabrikan CF230 dengan boring Mega Pro masih 156, piston standar Mega Pro dengan spesifikasi boring 12,5 pakai boring 124 dipotong. Terus piston itu kalau pakai standar masih original case itu kita mapas 1,5 mili, jadi 1,5 mili guys. Nah, gunanya buat mengurangi kompresi dan minimalisir tabrakan antar klep dan piston. Kurang lebih kayak gitu ya guys untuk pemasangan bandulnya. Besok kita review setelah jadi semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga follow sosial media saya. Kalau ada pertanyaan bisa masuk ke kolom komentar ataupun ke WA pribadi saya. Terima kasih dan sampai jumpa.